Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk lagi di mata kuliah perilaku organisasi pada pertemuan yang kedua dengan materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep organisasi. Di sini pengertian perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja secara individu, kelompok, dan maupun organisasi. Nah, dengan kata lain, organisasi adalah unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan dari organisasi secara bersama-sama. Tujuan perilaku organisasi di sini untuk menjelaskan atau memprediksi dan mempengaruhi perilaku. Misal, seorang manajer harus bisa menjelaskan bagaimana atau mengapa karyawan itu harus berperilaku tertentu, memprediksi perilaku karyawan dalam menanggapi tindakan keputusan untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Di sini juga ada lingkup ilmu perilaku organisasi, yaitu ada beberapa hal yang meliputi. Yang pertama adalah antropologi, sosiologi, dan budaya, di mana di sini budaya sangat menentukan perilaku tersebut serta memberikan kerangka dasar dalam melakukan prinsip-prinsip pada perilaku organisasi. Dalam mempelajari perilaku organisasi, kita juga dapat melakukan dengan 3 analisis. Yang pertama, tingkat individu, yang kedua kelompok, dan yang ketiga organisasi. Jadi untuk menganalisis hal tersebut, kita harus melihat dulu bagaimana perilaku secara individu atau orang yang kita pakai dalam organisasi, bagaimana perilakunya, bagaimana dia berperilaku secara berkelompok, dan bagaimana dia berperilaku secara organisasi. Nah, kenapa penting sekali kita mempelajari tentang perilaku organisasi? Yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia secara lahiriah, baik secara individu maupun kelompok di dalam organisasi ini, akan membantu kita seorang pemimpin di dalam organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Dan juga yang kedua, kita mengetahui perilaku manusia dan pemimpin lebih mudah dalam melakukan motivasi yang paling tepat kepada bawahan atau memberikan semangat kerja agar karyawan ini bisa meningkatkan semangat kerjanya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, dan pemimpin juga nanti bisa menggerakkan, mengarahkan, atau memberikan tugas-tugas agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang keempat, itu untuk mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dan membantu pimpinan mengintegrasikan bahwasanya tugas-tugas yang sudah dibagi sesuai dengan job desk organisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Perilaku organisasi atau perilaku individu dalam organisasi ini juga dapat memahami bagaimana perilaku secara individu dengan baik. Terlebih dahulu kita harus memahami dulu nih karakteristik yang melekat pada individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, adapun karakteristik ini ciri-cirinya adalah biografis, kepribadian, persepsi, dan juga sikap. Nah, individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan diri pribadi mereka masing-masing, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalu mereka. Jadi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku, bersikap dalam organisasi. Jadi di sini kita mungkin juga akan berbicara tentang fresh graduate dan orang yang sudah memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman di masa lalu di tempat kerja yang lama. Itu akan ada perbedaan dari sikap perilaku individu dalam organisasi.
Nah, perilaku individu dalam organisasi itu ada karakteristik yang dimiliki organisasi antara lain yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian dan sistem pengendalian dan lain-lainnya. Jadi ini adalah karakteristik yang juga bisa dinilai ya. Bagaimana tanggung jawab dan juga aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam organisasi bisa dilaksanakan sesuai dengan pengendalian dan tujuan organisasi. Nah, di sini masing-masing dari kita juga telah menjadi atau masih menjadi anggota kelompok yang berbeda, seperti misalnya kelompok sekolah ya, kelompok kerja, kelompok keluarga, kelompok sosial, keagamaan, formal, dan juga kelompok informal. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana nanti kita bersikap dan berperilaku secara keseharian, secara kelompok di tempat kerja ataupun di tempat organisasi atau perusahaan pada umumnya. Nah, yang harus Anda juga ketahui, perilaku kelompok dalam organisasi itu ada beberapa alasan mengapa manusia itu berkelompok dalam organisasi, ya. Ini menurut pendapat dari Siswanto bahwa manusia berkelompok dengan alasan yaitu yang pertama dengan rasa aman. Rasa aman ini mereka berkeinginan untuk bisa mendapatkan kenyamanan. Yang kedua adalah harga diri, menjaga nama baik, martabat ya, afiliasi, hubungan-hubungan, lalu status juga misalnya bagaimana status di masyarakat, kelompok ya. Terus kekuatan, menentukan bagaimana mereka bersikap sesuai dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan. Apa sih tujuan dari seseorang individu atau seseorang individu dalam tujuan organisasi? Apa alasan pencapaian tujuan ini? Maka dengan itu mereka akan bersikap atau berperilaku sesuai dengan apa tujuan yang ingin mereka capai. Nah, di sini ada kontribusi ilmu juga ya, perilaku dan ilmu sosial dalam perilaku organisasi, yaitu tadi ada ilmu antropologi, ilmu politik, ekonomi, manajemen ya. Yang paling penting juga yang harus kita ketahui ya, bahwa ilmu manajemen itu bagaimana mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Kalau tidak efektif dan tidak efisien nanti akan membuang biaya yang lebih banyak, akhirnya organisasi dirugikan. Maka organisasi harus memiliki aturan-aturan agar perilaku dari individu bisa menjadi perilaku yang baik dalam kelompok organisasi atau perusahaan. Nah, di sini siklus perilaku manusia itu pun sendiri sudah memiliki runtunan atau runtutan ya. Yang pertama, ketika seseorang itu berperilaku, mereka memiliki tujuan. Tujuan itu mereka capai dengan perilaku yang mereka miliki. Nah, tujuan yang sudah ditentukan itu akan ada nanti pencapaian kepuasan. Apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum? Kalau mereka tujuannya sudah tercapai, mereka akan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Setelah kepuasan sudah tercapai, maka kebutuhan yang akan mereka penuhi dengan adanya kepuasan yang mereka dapatkan tadi. Nah, kebutuhan yang mereka penuhi dan termotivasilah dalam melakukan hal-hal atau tujuan-tujuan dalam hidup secara individu, kelompok, ataupun organisasi. Yang jelas, seseorang itu masuk ke dalam suatu organisasi, itu pasti ada tujuan untuk bisa mengembangkan diri yang pertama, mengembangkan secara finansial, dan secara kita bahas tadi yaitu adalah bagaimana harga diri ya, status mereka ya, prestise mereka. Di situ juga terlihat bagaimana seorang berperilaku.
Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku juga ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama faktor genetik secara keturunan ya, berasal dari diri seseorang. Jadi bagaimana sikap ibu ayah mendidik kita di rumah, ini juga menentukan bagaimana kita di luar rumah. Kalau orang tua kita sudah membekali agama, sudah membekali attitude, etika, pasti kita menjaga nama baik keluarga kita dan menjaga nama baik harga diri kita. Jangan sampai dengan apa yang kita lakukan itu kita membuat orang tua kita kecewa dengan apa yang kita sudah lakukan. Tapi yang paling penting kita harus bisa berdiri pada kemampuan diri sendiri, tidak boleh mengandalkan orang lain, tidak boleh mengandalkan keluarga. Kita harus berdiri dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Yang kedua, faktor eksogen yang berasal dari luar individu. Seperti tadi keluarga, dorongan, misalnya orang tua kita ingin kita seseorang yang sukses. Kita harus wujudkan dengan cara kuliah bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, juga banyak belajar dengan hal-hal lain, akhirnya kita bisa nanti membahagiakan orang tua. Dan itu adalah salah satu faktor eksogen dari dorongan orang tua. Begitu juga dari dorongan lingkungan kita. Misalnya teman-teman kita sudah berhasil, kita juga ingin keberhasilan itu bisa tercapai. Tapi apapun itu, semuanya keberhasilan itu tidak ada dan tidak lain dari ridho orang tua. Jadi ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Jika orang tua tidak ridho, mungkin Allah tidak akan ridho juga dengan apa yang kita sedang jalani. Nah, yang ketiga faktor lainnya yaitu faktor berperilaku secara individu ya. Nanti itu faktor-faktor lain yang terjadi seperti lingkungan eksternal lainnya. Oke, mungkin untuk materi yang pertama itu sampai di sini dulu. Mungkin nanti bisa dipahami kembali dan dicerna kembali apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi dan apa tujuan dari perilaku organisasi tersebut. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.